Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sivan Antoni dari kelas 10 IPS 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dari B.J. Habibie. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Dan dia adalah anak dari pasangan ayah yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo. Ia mempunyai ibu yang bernama R.A. Tuti Marina Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Ia berprofesi sebagai dokter spesialis mata. Pada saat kecil ia harus ditimpa oleh kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal pada saat ia berumur 14 tahun. Akhirnya ibunya memutuskan untuk ia dan saudaranya untuk pergi ke Bandung meninggalkan Parepare. Di Bandung ia ber-SMP di SMP Dago dan SMA Dago, dan ia sempat berkuliah di Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan sebelum akhirnya ia pergi ke Jerman mengikuti teman-temannya. Ia dari sekolah memang sudah terlihat ketertarikannya dengan bidang fisika. Pada saat di Jerman, ia tidak mengalami hidup yang mudah, yang nyaman, karena ia tidak mendapatkan beasiswa seperti teman-teman yang lain. Ia ke Jerman dengan menabung dengan tabungan dia sendiri dan juga tabungan orang tua. Jadi di sana ia tidak bisa bersantai-santai, tapi ia harus belajar dan juga bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi setelah ia melakukan dia ujian dan akhirnya mendapatkan cum laude, dan akhirnya dia mendapatkan gelar insinyur. Dia keterima kerja di salah satu perusahaan kereta, di mana ia harus menyelesaikan sebuah masalah wagon, dan akhirnya ia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mengaplikasikan rumus sayap pesawat ke dalam wagon tersebut, dan itu membuahkan hasil. Nah, dari situ pada tahun 1962 selanjutnya ia mempersunting Ibu Ainun, dan juga ia memboyong Ibu Ainun dari Indonesia ke Jerman. Dan pada saat itu ia tidak menemui kehidupan yang nyaman dan tentram dan tenang, tapi ia harus tetap berjuang untuk bekerja untuk menafkahi istrinya, dan ia harus berjalan ke tempat kerja yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Semua itu karena demi berhemat, demi bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah itu Habibie menemukan rumus yang sekarang bernama Habibie's Crack Progression, yaitu adalah rumus yang bisa menghitung keretakan atom ke badan pesawat hingga atom. Ia bisa menghitung itu, dan akhirnya dia digelari kehormatan oleh ITB dan juga universitas-universitas lainnya. Setelah ia mendapatkan banyak penghargaan dan mendapatkan Nobel, ia akhirnya pulang ke Indonesia karena panggilan Presiden Soekarno. Akhirnya ia sempat menjadi Menteri PPTN selama 20 tahun sebelum akhirnya ia merancang sebuah pesawat, yaitu N250 Gatot Kaca. Nah, pesawat tersebut sudah ia rancang bertahun-tahun sebelumnya. Sudah ia rancang dengan sebaik-baiknya rancangan. Dan juga pesawat tersebut sudah menempuh hampir 900 jam terbang. Bahkan sudah pabriknya sudah berada di negara-negara lain. Namun sayangnya pada tahun 1996 terjadi krisis moneter sampai 1998. Di situ banyak karyawan-karyawannya pindah ke negara lain untuk mencari rezeki, karena tidak mungkin dilakukan di Indonesia lagi karena sedang terjadi krisis. Nah, saat itu B.J. Habibie menjadi wakil presiden yang diangkat oleh Soeharto. Tetapi beberapa bulan kemudian Soeharto akhirnya mengundurkan diri karena desakan dari para mahasiswa. Akhirnya ia dinobatkan menjadi presiden pada tahun 1998. Namun tidak berlangsung lama ia menjabat menjadi presiden. Pada tahun 1999 ia dipertanggungjawabkan MTR dan dilengsarkan pada saat itu. Namun hanya dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan ia sebagai presiden sudah
melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat penting. Salah satunya adalah ia menciptakan otonomi daerah, dan juga ia berhasil menekan dolar dari angka 15.000 sekian ke 10.000 sekian dalam waktu kurang lebih 1 tahun tersebut. Dalam masa kepemimpinan presiden tersebut, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh seorang presiden. Dan ia menjadi presiden Republik Indonesia yang ketiga dan yang tercepat masa jabatannya sebelum akhirnya digantikan oleh Gus Dur. Setelah itu ia menjadi rakyat biasa. Akhirnya dia memutuskan dengan Ibu Ainun untuk menetap di Jerman dengan sesekali pulang ke Indonesia. Di sana ia hidup dengan Ibu Ainun selang beberapa tahun, dan selang beberapa tahun kita menerima kabar yang buruk. Ibu Ainun jatuh sakit, dan ia pun divonis meninggal oleh dokter karena kanker ovarium. Beliau pun, B.J. Habibie pun sangat bersedih atas kematian istri tercinta, tetapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dia tolak. Akhirnya ia menerima dengan lapang dada dan melanjutkan kehidupannya, walau ia pernah berkata bahwa Ainun itu adalah mata dari hidupku. Dia adalah sumber inspirasi, sumber ketenangan jiwa, sumber yang ia dapatkan dari Ibu Ainun. Ia sangat mencintai Ibu Ainun. Akhirnya setelah kematian Ibu Ainun, hidupnya dituangkan ke layar lebar yang berjudul Habibie Ainun, dan sampai 3 film dituangkan ke dalam film. Filmnya sangat laris di pasaran, box office, bahkan masuk dalam jajaran film yang banyak penontonnya sampai sekarang ya. Tetapi pada tahun lalu kita menerima kabar bahwa beliau pahlawan bangsa, B.J. Habibie, telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal pada tanggal 11 September 2019 karena gagal jantung. Itu sangat membuat kita bersedih, terutama kedua anaknya, Ilham Akbar dan Thorik Kemal Habibie. Ia sangat kehilangan ayah tercinta, ayah yang sangat ia sayangi, dan itu menutup lembaran biografi dari B.J. Habibie. Ya, sangat banyak kisah atau hikmah yang bisa kita teladani dari beliau. Dari seorang yang tidak diakui apa-apa, sampai gelarnya di mana-mana, sampai penghargaannya bertumpuk, sampai ia menguasai ilmu berapa banyak, sampai kita bisa mencarinya di Google. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari seorang B.J. Habibie. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.